capek dengan semuanya. Gak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku sudah merelakan Cimi. Sebenarnya aku tuh sudah merelakan Cimi sekitar kayak 1,5 hari setelah dia mati gitu. Tapi kayak emang kadang-kadang tuh aku masih pengen ngepost dia di story aku aja, bukannya aku kayak belum rela. Kayak aku kan kemarin ngepost video Cimi kan di story, terus orang-orang tuh kayak Cepio ikhlasin Cepio. Terus aku kayak dalam hatiku, aku sudah ikhlas, aku cuma ingin mengenang aja, karena kalau misalnya di file HP itu kan bisa hilang ya, tapi kalau misalnya di Instagram tuh bisa dimasukin ke dalam kayak Instagram apa namanya highlight, jadi kayak ada kenangannya di situ, bisa dilihat lagi. Tebak aku mau ngapain sekarang? Aku sekarang lagi mau, biasalah showroom pionnya, aku lagi mau makan. Jadi sebenarnya gini ceritanya, tadi tuh aku udah makan nyemil kayak daging ayam gitu, cuma makanan kegiatannya tiba-tiba kayak terlihat enak. Aku belum pernah coba makanan itu sebelumnya gitu, jadi apa aku bawa pulang aja ya. Terus aku punya ide tiba-tiba, gimana hari ini kan aku pulang cepet nih, gimana kalau misalnya aku showroom sambil makan, ya enggak? Kan kangen aku showroom enggak? Kalau misalnya enggak aku matiin nih showroom. Canda. Nyemil daging ayam, iya kalian tahu kan daging ayam yang ditepungin tapi dia tuh cemilan. Aku nggak bisa sebut mereknya apa, tapi dia tuh daging ayam berlapis tepung yang kecil-kecil dipotong-potong pakai bumbu barbecue gitu-gitu loh, yang digoreng itu kan namanya makan ayam tapi nyemil karena nggak ada nasinya. Menurut aku kalau misalnya makan nggak pakai nasi itu namanya nyemil. Jadi kalau misalnya kalian makan sayur tapi nggak ada nasinya, misalnya kayak kangkung tapi nggak ada nasinya, berarti itu namanya nyemil kangkung gitu deh. Tapi kali ini tuh ada nasinya, dan aku ingin mencoba bakso instan. Jadi tadi tuh aku habis mampir ke minimarket untuk membeli jajanan selama showroom, terus aku beli ini deh, bakso instan. Tapi biasanya aku makan bakso instan itu pakai mie cup, tapi karena aku nggak ada makeup, aku pengen ya coba aja deh, nggak apa-apa. Mami lagi apa tuh? Baru diomongin lewat. Baru pulang kerja ya. Baru pulang kerja guys. Sama baru pulang, aku baru pulang, Mami baru pulang, papa udah di rumah sih dari tadi. Owen tuh, Gus Owen tuh dia lagi di sana. Cece Nana lagi ngapain? Cece Nana lagi kerja ya? Lagi belajar dia, Cece Nana. Disco. Menurut kalian aku makannya mulainya kapan? Makan di kamar enggak, mau makan di sini aja biar terang. Konten mukbang, yes, aku rename dulu nggak sih? Mukbang. Tapi sebelumnya kita mau panasin dulu ya. Jadi ini aku pengen kasih lihat kalian makanannya. Sebenarnya di sini tuh ada ayam nih. Mana sih cara balik kameranya? Ya ampun, aku udah lama nggak showroom, lupa. Oh ini tuh ada ayam, tapi aku nggak bisa makan ini karena aku punya makanan lain. Di sini ada tahu. Ini tahu apa namanya ya? Mbak Isi, tahu apa? Tahu apa namanya? Pokoknya tahu campur itu. Campur apa? Tahu campur daging. Sama ini ada sayur apa sih namanya? Kacang panjang dan tauge. Tapi aku nggak akan makan itu, jadi aku akan makan yang kita taruh sini dulu ya. Licin guys, gimana ya? Nggak apa. Nasi, aku mendapatkan nasi. Setelah nasi ini adalah sausnya. Bocor sausnya weh. Sausnya bocor, lihat gak sih? Ayam yori. Ayam yori. Ya jadi yori, kita beli ayam di yori guys, di kayori.
Kayori membuka bisnis ayam ya sepertinya. Selain VTuber dia juga membuka bisnis ayam. Buat kalian yang tertarik bisa mencoba. Iya enak asli ayamnya. Tapi maaf ya Kayori, aku lagi kemarin aku udah sempet makan kok, tapi hari ini aku lagi nggak makan. Itu mungkin nanti malam kalau misalnya aku lapar aku akan makan lagi ayamnya Kayori. Sekarang aku akan makan makanan yang dari sini dulu karena supaya nggak boros ya, kita kayak makanannya dimakan. Kalau kata mami, jangan beli makan di luar terus. Kamu tuh harus hemat, makan di rumah. Kalau misalnya makan di rumah, jangan beli terus. Tuh mami ngangguk-ngangguk dari sebelah kanan. Tumben banget hemat. Mana ada, aku mah hemat. Tapi emang kebutuhanku banyak aja. Aku harus bayar bensin. Enggak sih, kemana mami kemana beli bensin mobil mami pakai uang mami ya. Enggak, bukan korupsi. Itu kan mobilnya mobil mami. Berarti bensinnya uangnya pakai uang mami dong. Modus ya. Logik. Oh, modus kirain korupsi. Logik. Ya enggak? Wan, ceritain dong pengalaman Owen yang terjadi beberapa saat yang lalu. Main Japannya gimana tuh? Jangan pegang HP ini, yang nggak boleh Oh iya. pegang. Itu HP siapa? HP Owen? Oh, kaget bocil, HP-nya HP baru kirain. Kemarin ada cerita menarik dari Gus Owen, bakal ada story time guys. Sini Wan, ceritakan apa yang terjadi padamu beberapa hari. Main aku main. Kemarin gimana? Enggak, mau in frame nggak? Hah? Mau masuk kamera nggak? Jangan. Ceritain Wan. Cecepio panasin. Kamu ceritain. Cecepio panasin makanan dulu ya. Hai guys. Story time diambil alih di Joki Owen ya guys. Tidak. Hai guys, tadi kan ceritanya aku lagi ke taman, mau ke taman naik skuter. Terus pas aku balik mau ke rumah, itu ada kayak itu guys, ada jalan halus, ada polisi tidur katanya. Terus itunya skuternya salto guys. Terus aku jatuh guys, kegesek. Terus aku nangis guys. Orang-orang sampai lihat aku di jalan guys. Terus Owen lari, kesel. Terus Owen di rumah tetap nangis guys. Terus akhirnya udah dibersihin. Lama-lama jadi ngantuk guys. Terus ngantuk Owen ketiduran guys. Belum sampai. Belum sampai. Terus apa lagi? Owen ketiduran, terus besoknya lagi Owen itu tuh dibawa ke dokter kulit mami, terus Owen dibius nih guys. Emang masih ada bekasnya? Ini Coba kasih lihat. itu Habis itu? titik. Habis itu? Abis itu Emang Owen nangis gak pas dibius? nangis. Ih, kok cowok nangis? Biarin. Terus Owen dibersihin, nggak sadar guys. Oh, iya? Bye. Iya guys. Coba lihat, coba itu udah kering, coba kasih lihat dong. Tuh lihat, kasih lihat lukanya di sini tuh guys. Iya Tuh. guys. Iya. Masih mau main skuter gak? Enggak. Kapok lu ya. Skuternya di mana? Dibuang ya? Ya. Trauma. Trauma. Padahal dia udah diingetin sama satpam. Wan, mainnya jangan kencang-kencang katanya. Terus dia kan nggak dengerin, kan dia nyusruk katanya skuternya salto kan katanya. Terus jadi sekarang dia kalau misalnya lewat ke satpam tuh dia kayak nutupin mukanya gitu karena dia malu, udah dibilangin masih ngeyel, akhirnya dia jatuh, kocak banget. Terus nggak masuk sekolah lagi. Terus tapi sekarang dia udah mau masuk sekolah. Udah ganteng. Gimana mukanya si Gus ganteng orang ini mukanya gimana nih, kegantengannya tercela ini. Tapi lucunya dia kan menjatuh kan, terus kan di videoin kan sama mami, kayak dia di sini literally masih kayak berdarah merah banyak banget, terus dia kayak sambil cerita sambil nangis kayak iya skuternya salto katanya sambil nangis. Kocak banget deh, kayak orang kayak kasihan tapi gimana gitu kan. Ya udah Wan, pelajaran Wan, namanya juga hidup.
Nggak apa, ntar ini dia kalau sudah gede jadi ceritanya gitu kan, dulu aku mah pernah jatuh dari skuter sampai ini gitu kan. Kita tuh memang harus punya pengalaman yang tidak menyenangkan untuk diceritakan gitu kan. Ini apa ya, banyak banget barang-barang gitu. Wah, ini gimana ya, ini tuh kayak sausnya tumpah gitu loh guys sejujurnya. Tapi kita coba aja deh. Nggak ada cerita lagi. Makanya mau aku ceritain apa lagi nih, banyak cerita yang belum diupdate ya kayaknya dari kehidupan saya. Mau lihat nggak makanannya guys? Terlihat looks good, makanya aku bawa pulang. Cacang, ini adalah kimchi. Bless you. Ini adalah apa sih ini? Perkedel kah atau bakso goreng? Atau bukan keduanya? I don't know. Terus ini ada makanan. Ini apa sih, bawang kah? Kenapa aku nggak tahu ya? Ini ada daging dan sayur dan nasi masih panas. Bisa aku microwave nasinya. Kalian udah makan malam belum? Kalian jangan lupa makan malam ya. Siapa nonton Blackpink kemarin? Angkat tangan. Aku nggak nonton Blackpink guys. Aku perform di SMS. Awan belum pernah ketemu Koko Jungkook. Cece Pio pernah ketemu Koko Jungkook. Beneran dih, gak percaya. Kamu gak tahu? Cece kamu dulu pilar fandom, weh. Bercanda ya Army. Enggak guys. Kamu gak tahu? Cece kamu dulu nangisin Taehyung. Si Owen dari dulu kok manggil Jungkook Koko Jungkook. Udah airnya, nggak pakai kan? Siap pilar. Kamu nggak tahu Cece Pio sepuh Army gue. Si paling sepuh dah. Sungkem. Aku akan menuangkan saus yang sebenarnya sudah yakiniku tare saus, takoyaki saus yang ini jadi. Mbak Is minta tolong nggak? Mau minta tempat saus. Siapa nonton Blackpink? Gimana, seru nggak guys Blackpink kemarin? Aku sebenarnya nggak ada niatan buat nonton Blackpink, tapi enggak makanan dari kayak gitu. Aku sebenarnya nggak ada niatan nonton Blackpink, tapi setelah ngeliat story orang tuh kayak FOMO gitu. Jadi kayak aku agak sedih, cuma ya udah. Emang aku nggak nabung untuk itu juga sih sebenarnya. Kok tolong ngambilin tisu boleh nggak? Mau minta tolong semua orang. Satu aja. On tangan Cimi nggak? On pas Cimi mati nangis nggak? Kok nggak nangis sih? Katanya emang On nggak sayang Cimi, guys? Sayang. Iya. Sayang tapi pelit. Emang. Biarin. Kena saus. Berbagi makan. Berdoa dulu ya guys. Makan. Aku ada beli minuman dingin dan juga ada beli rumput laut. Kayak aku akan makan banyak deh. Gak apa kan? Ya gak apa lah. Masa gak boleh sih? Kan aku yang beli. Masa gak boleh makan makanan yang dibeli sendiri? Ya. Sorry. Oke. Ini jajan di Indomaret mah. Kayaknya aku harus buka ini deh. Iya. Ntar aja deh. Semua makan. Papa makan. Owen makan. Nana makan. Mami makan. Semuanya makan. Cimi. Weh. Si Mbak langsung nengok. Biasanya kalau aku lagi makan sini Cimi nungguin di bawah.
Cimi nggak boleh ya. Guys, pintunya tutup, ntar Cimi keluar. Selamat makan guys, kalian yang belum makan jangan lupa makan ya. Kimchi, siapa yang suka kimchi? Aku suka makan kimchi, I love kimchi. Tapi ya, kayaknya satu rumah ini udah rela deh dengan kepergian Cimi, ya nggak guys? Kayak kita tuh udah kayak, awas Cimi ntar keluar, pintunya tutup gitu. Maksudnya kayak jadi bercandaan gitu loh, yang kayak ya udahlah kita sudah menerimanya gitu. Lebih baik kayak gitu kan daripada berlarut-larut sedih, ya nggak guys? Meskipun dibilang stres ya. Iya, mami sampai bilang stres ya, stres. Ya gimana? Karena kan Cimi sama kita tuh udah lama ya. Jadi kayak kadang-kadang tuh masih refleks gitu loh. Misalnya kayak aku keluar pintu gitu, aku langsung kayak kecil-kecil bukannya karena takut Cimi keluar gitu. Tapi pas inget kayak oh ya ini kucing udah nggak ada gitu. Terus ada cerita menarik sih, ini nggak menarik sih, cuma ini aku ngerasa agak bodoh aja, tapi kayak ini beneran terjadi, nyatanya ada. Satu hari kan Cimi mati tuh waktu itu pagi matinya. Terus aku kegiatan tuh, aku harus perform SNM waktu itu, aku sedih banget. Kayak aku harus perform SNM tapi dengan kondisi kayak Cimi habis mati gitu kan. Tapi untungnya di teater teman-teman menghibur, jadi kayak fine. Terus aku ada kuliah juga, jadi aku nggak bisa ngeliat proses penguburan Cimi. Aku mau minta sama mami buat diguntingin bulunya gitu kan, supaya ya buat kenang-kenangan aja. Tapi ternyata kata mami nggak usah lah, nggak apa-apa gitu. Kayak tapi ya udahlah, karena aku nggak ada di rumah, nggak bisa melihat proses penguburannya, jadi ya udah. Habis itu malamnya nih, aku kan pulang kegiatan suka malam ya. Aku tuh nyampe rumah sekitar jam 2:30 pagi deh kayaknya. Terus kan itu kayak jam-jam serem gitu kan. Tapi jujur aku kayak takut ada hantu Cimi weh. Ini jujur ya nih, aku bukan kayak bohong-bohong ya, tapi aku beneran kayak takut ada hantu Cimi, karena Cimi tuh bener-bener dikubur di sebelah rumah. Terus pas aku pulang, kan waktu itu pernah ada yang nge-give aku tuh kayak kayak foto aku sama Cimi gitu kan. Jadi bener-bener nyampe rumah yang aku lihat pertama di ruang tamu tuh foto aku sama Cimi. Aku langsung takut weh. Aku langsung kayak mana Viana udah tidur, semua orang udah tidur. Aku kayak takut tiba-tiba aku lagi cuci muka di kaca tiba-tiba ada kucing, kan serem ya. Atau nggak aku lagi cuci muka lagi merem gitu tiba-tiba ada suara kayak mau, kayaknya aku bakal lari sih. I mean kayak Cimi I love you, tapi kok tiba-tiba kayak gitu Cicipio lari sih Cim. Ya kan, kayak serem banget. Terus kan akhirnya aku kayak bener-bener bersih-bersih tuh cepet-cepet, kayak semuanya cepet-cepet. Aku langsung ke kamar, terus aku kayak bawa selimut. Terus selama kayak proses bersih-bersih tuh aku kayak yang nggak ada apa-apa, terus kayak menghindari cermin gitu loh. Karena biasanya kalau aku lagi cuci muka si Cimi tuh suka kayak di belakang aku kelihatan lewat dari cermin gitu. Terus kuburannya Cimi tuh di luar rumah tapi posisinya deket sama dispenser tempat minum di rumah aku kan. Terus aku malam-malam haus tuh kemarin, terus aku kayak ngambil gelas ngisi ke dispenser tapi mukanya kayak begini. Jadi misalnya ini dispenser nih, terus gelas gini, jadi muka aku kayak gini karena kuburannya Cimi ada di situ. Aku takut, aku isi air dikit doang, terus aku minum dikit, terus aku langsung ke kamar. Terus aku ceritain ke mami kan besoknya, terus aku dibilangin aneh banget, mana ada hantu Cimi katanya. Tapi aku kan kayak gimana ya, tetap aja aku takut gitu loh. Terus mami bilang kenapa kamu jadi penakut kayak gitu. Tapi aku kayak ya mana aku tahu. Cuma ya mungkin karena aku pulangnya malam aja, jadi kayak ada sugesti kalau bakal ada muncul sesuatu gitu. Aku nggak mulai makan nih dari tadi. Gitu deh guys ceritanya. Selamat makan ya. Aku takut ada hantu Cimi. Terus buat yang kalian nggak tahu, yang buat yang belum tahu, di kuburannya Cimi dimasukin uang. Di kuburan Cimi dimasukin uang katanya buat jajan. Tunggu, aku penasaran ini tuh apa sih sebenarnya. Satu momen yang bikin aku tuh nyesel banget, tau nggak apa? Yang bersama Cimi yang bikin aku nyesel kayak harusnya aku nggak kayak gini nih gitu. Jadi waktu itu pernah ada cerita kayak gini. Kan Cimi suka masuk kamar ya.
Terus Cimi tuh sebenarnya jujurly adalah sebuah kucing yang suka sembarangan kalau lagi caper gitu. I mean kayak dia tuh bisa yang kayak buang air sembarangan kalau dia lagi caper, tapi sebenarnya dia bisa di tempatnya dia tuh bisa gitu, tapi dia kayak nggak mau aja gitu, pengen perhatian. Kayak ada kastil, bentar ini dari siapa ya? Kak I Love JKT, long time no see, halo. Terima kasih ya untuk kastilnya. Selamat datang kembali di showroom Fioni. Terima kasih untuk kastilnya, love love. Selamat makan ya Kak I Love JKT. Semoga malamnya menyenangkan. Hihi. Tadi aku ditambah mana? Cimi, oh ya. Jadi ceritanya gini, Cimi kan biasa suka masuk kamar dan dia suka sembarangan gitu kalau lagi caper kan. Terus ya udah, karena aku lagi mau di kamar sama Fiana, tapi dia udah masuk kamar duluan gitu loh. Jadi aku buka pintu kamar, dia udah masuk lari duluan ke dalam kamar. Terus aku kan kayak nyuruh, nak keluarin nak dari kamar itu si Cimi, ntar dia sembarangan gitu kan. Terus si Fiana bilang, ayo aja lah gitu. Terus ya udah, aku yang ngeluarin, tapi dengan cara yang kayak lumayan nggak berperi kucingan. Caranya adalah aku ngambil plastik, kan kucing tuh gampang dibodohi ya. Jadi kayak aku ngambil plastik nih, misalnya kayak gini, terus aku keluar kamar, aku gini, Cimi, kan dia kira itu makanan dia ya, yang kayak cemilan. Tau gak sih cemilan kucing yang plastik itu, yang kayak gini bentukannya, yang bisa diginiin itu loh. Kan aku gini, Cimi gitu kan. Terus dia dengan semangat dan antusias tuh dia lari tuh dari kamar keluar ke ruang tamu. Akhirnya dia udah keluar tuh kan, tapi itu sebenarnya bukan makanan, aku cuma kayak plastik random aja aku gituin kan. Terus dia udah kayak mau, udah yang kayak ngikutin aku dengan mata yang kayak mau. Terus aku kayak langsung lari masuk ke kamar, aku tutup pintunya. Jadi aku bodohi Cimi. So, itu aku nyesel banget sih sekarang, kayak setelah dia udah mati aku kayak harusnya aku tidak melakukan itu, harusnya aku membelikan dia cemilan beneran gitu. Dan akhirnya ternyata pas aku buka lagi pintunya, dia lagi nunggu di depan kamar gitu loh, kayak Cimi maafin aku ya. Maafin aku ya Cimi, aku telah membodohi Cimi. Jadinya aku takut digentayangin. Gitu deh. Masih nggak berubah ya kalau ngomong cepet bener. Ya gimana ya? Kita harus menggunakan waktu dengan baik. Aku mah selalu kayak gini, kakak emangnya kemana aja, makanya perhatiin aku dong. Bilangin Om Jati tambahin two-shot. Oh ya, terima kasih banyak ya, two-shotnya sudah sold out. Terima kasih banyak. Nanti mau gaya gimana ya? Nanti mau gaya foto gimana ya? Kita harus kayak yang keren gitu gak sih guys? Kayak yang harus beda, extraordinary. Terima kasih banyak, see you ya. Mari kita meet and greet juga ya guys. Mari kita meet and greet juga. Semoga bisa menjadi kenangan yang menyenangkan. Aku mau interogasi nih untuk para kakak-kakak Simfioni. Mana angkat tangan? Kumpul. Kita mau rapat sekarang juga. Kita akan rapat Simfioni sekarang juga. Menurut kalian apa yang telah kalian lakukan? Kalian tidak ingat apa yang kalian lakukan? Jadi seperti ini kronologinya. Kemarin di hari siang yang cerah, aku sedang nge-scroll aja sosmed. Terus aku lihat Instagram seperti biasa, memantau semua story member-member. Tiba-tiba lewatlah salah satu story dari member. Aku tidak perlu sebut siapa membernya. Yang membuat ganjal adalah
saya melihat ada tulisan terima kasih gitu. Dan kalau postingan terima kasih dari member sudah pastilah itu adalah sebuah gift. Menurut saya kayak, oh member ini dapat gift, oke deh. Tapi tiba-tiba saya membaca nih nama pemberinya, kok kayak familiar nih. Apa nih? Pas saya baca tulisannya Symphony. Ngaku siapa itu? Siapa yang memberikan ide memberikan kado kepada member lain atas nama Symphony? Kamu pikir kamu bisa semena-mena selama saya nggak nge-tweet 3 hari itu kah? Kalian pikir kalau misalnya aku nggak nge-tweet aku nggak mantau? Kamu pikir aku siapa? Kamu pikir kamu bisa menggampangkan aku seperti itu? Tidak bisa ya. Tolong taruh ini di note Symphony di line. Salah baca kali enggak. Kalian tahu apa? Ada member yang menjadi saksi. Dia nge-SS itu punya story member itu dikirim di PC aku. Bukan cuma aku yang melihat, member lain melihat. Aku tidak perlu kasih tahu siapa member rahasia itu. The Kastil. Terima kasih kastilnya. Siapa ini yang memberikan aku? Saji. Kok dia aku nggak muncul sih? Siapa ya guys? Apakah dia bisa kasih tahu aku siapa yang memberikan kastil merah? Karena dia aku nggak muncul. Kok si orang suka gitu ya? Kayak giftnya tuh nggak muncul gitu loh. Siapa guys? Apakah ada yang tahu? Kak I love JKT. Oh Kak I love JKT kah? Terima kasih banyak. Kali ini kastilnya merah kak. Aku tahu ini kenapa merah karena ini adalah aku mau bilang karena ini tanggal merah tapi bukan tanggal merah, cuma aku libur kuliah aja hari ini. Terima kasih Kak I love JKT. I love you Kak, I love JKT. Jangan lupa makan. Harusnya aku yang ngomong ke diriku kayak gitu ya, jangan lupa makan, karena jadi aku nggak makan weh. Mentang-mentang aku sudah membahas topik lain, jangan pikirkan aku lupa tentang bahasan kita Symphony tadi ya. Aku tunggu klarifikasinya. Aku tunggu klarifikasi terbuka ya guys. Terbuka, tidak lewat DM, terbuka. Biar bisa disaksikan oleh banyak orang. Kalian berunding sana, berunding. Mentang-mentang ya, mentang-mentang. Ya, seperti itu aja rapat kita. Meeting selesai. Terima kasih untuk hari ini. Itu tuh fungsinya aku nggak nge-tweet adalah untuk mengetes kalian, mengetes kesetiaan kalian, tapi ternyata inilah yang aku dapatkan. Enggak deh, bercanda guys. Aku cuma anaknya suka dramatis aja, maaf ya. Kalian yang tahu aku pasti tahu aku adalah orang yang dramatis. Jadi alasan aku nggak nge-tweet adalah karena aku bingung mau nge-tweet apa. Kayak lagi nggak ada hal menarik yang terjadi gitu loh. Posesif bukan tugas Aquarius, Taufi. Emang ya? Terus tugas aku apa dong? Bikin ini ya? Bikin Nirmana? Benar sih. Aku tuh bingung. Kayak kalau misalnya aku nge-tweet yang kayak biasa-biasa gitu, nanti kalian bilang template gitu. Tapi kalau misalnya nggak nge-tweet yang biasa, tuh lagi nggak ada yang terjadi gitu loh. Jadi kayak aku bingung mau nge-tweet apa gitu. Aku bingung sekali.
Karena aku tuh tipe orang yang suka nge-tweet tapi yang jawaban reply-nya tuh bisa responsif gitu loh. Misalnya kayak, makanya aku sering kayak bertanya gitu kan. Jadi kayak yang follow Twitter aku tuh bisa berinteraksi gitu. Kalau misalnya kayak cuma halo, kayak tweet aku tadi hai, kayak aku tuh cuma bisa baca tulisan kalian tuh balasannya tuh halo Cepio hai juga gitu kan. Kayak aku tuh nggak bisa membaca opini kalian gitu. Kalau misalnya aku nge-tweet kayak menurut kalian enakan pisang goreng atau ubi goreng gitu kan, terus kan kalian bisa menjabarkan tuh aku lebih suka ubi goreng si Cepio karena bla 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 bla. Jadi aku mendapatkan insight baru gitu kayak oh orang tuh suka ubi goreng tuh karena ini ya gitu loh. Terus jadi kayak ada interaksi yang lebih berbobot. Kalau misalnya kayak enggak tuh kayak enggak. Jadi aku bingung, aku lagi nggak ada yang mau ditanyain. Dan gak ada yang lagi mau diceritain juga karena kayak kehidupanku berjalan dengan biasa saja gitu. Menurut kalian bagaimana? Spam foto aja. Spam foto mah untuk di PM ya enggak guys. Jadi aku habis ngepost foto juga kan di Twitter. Happy White Day. Emang ya hari ini White Day? Emang tanggal berapa? 14 kah? Tapi di Indonesia tuh nggak terlalu White Day banget ya. Kayak di luar negeri kan kayak White Day. Kalau di sini tuh nggak terlalu membudayakan White Day gitu. Karena menurutku White Day itu adalah hari yang lucu. Minum dulu guys. Buka sesi curhat dari kamu baca cerita kita. Menarik sih. Mungkin itu bisa jadi kayak next content kali ya. Next content showroom. Sebenarnya kayak dulu aku pernah gak sih kayak gitu? Enggak deh, dulu tuh Q&A pernahnya. Bisa sih, bisa. Next ya. Oh iya, kemarin tuh aku habis ngajar. Pas banget kan dia ngomong cerita ngajar anak-anak. Jadi gini guys, aku tuh ada tugas agama. Sebenarnya itu adalah tugas agama. Aku disuruh kayak bikin sebuah pelayanan gitu, yang kayak membantu orang. Jadi, tapi harus sesuai dengan jurusan aku ambil, yaitu DKV kan. Jadi kayak kita tuh pergi, tapi nggak boleh yang kayak membantu orangnya dengan memberikan dana atau sumbangan tuh nggak boleh. Jadinya harus memberikan jasa, misalnya kayak ngajar atau kayak apa gitu kan. Jadi kelompok aku tuh milih buat ngajar. Jadi kita pergi ke SD gitu buat ngajarin anak SD cara bikin poster tentang keberagaman budaya di Indonesia gitu. Terus aku tuh sebenarnya bagian aku tuh nyiapin beberapa. Jadi kita tuh kayak dibagi kerjaannya gitu kan. Jadi kayak aku tuh dapat bagian dokumentasi sama materi slide yang kayak beberapa gitu. Terus bener-bener bocilnya tuh bocil. Aku tuh kayak gak nyangka di dunia ini masih ada bocil yang sebocil itu. Mungkin karena sekolahannya bukan sekolahan yang kayak besar terkenal gitu kali ya. Jadi mungkin beda-beda anaknya gitu kan. Tapi yang di sekolah itu bener-bener bocil yang bener-bener sebocil itu. Jadi kayak aku agak shock gitu loh lihat ada bocil sebocil itu. Ngerti gak sih? Yang kayak kita kan sambil setel lagu sambil bikin poster. Temanku tuh ngomong, setel lagu yang kekinian aja, yang lagu-lagu TikTok gitu yang mereka tahu. Terus kita setel dong, gak ada yang tahu. Mereka diem. Terus kita setel lagu Upin Ipin yang ini, tau gak sih? Yang si Nana Susanti, Nana itu lagu apa sih? Pokoknya lagunya nggak tahu aku itu lagu apa, tapi kayak MV-nya tuh Upin Ipin gitu kan. Aku nggak tahu tuh lagu apa jujur. Terus mereka nyanyi, benar-benar yang kayak bisa nyanyi lagu Upin Ipin gitu loh. So kayak shock. Kayak mereka taunya lagu bocil, tapi bagus sih sebenarnya. Dan mereka tuh benar-benar hafal dari awal lagu sampai akhir. Itu sekolah atau panti? Itu sekolah SD. Iya lagu itu guys, aku kayak bener-bener shock gitu loh. Terus bener-bener lagu bocil. Kan ditanyakan, kalian mau denger lagu apa? Cocomelon. Aku pikir Cocomelon tuh buat anak umur 3 tahun weh. Kayak bocil SD juga dengan Cocomelon tuh kayak shock gitu loh. Aku pikir sekarang anak SD tuh dengerinnya lagunya kayak
oh my god, atau enggak Blackpink atau apa kayak gitu kan. Tapi ternyata masih dengerin lagu bocil, jadi aku agak kayak terkejut gitu loh. Bagus sih, bagus. Terus ada satu murid yang lucu banget, cowok. Dia ada langsung pipinya gitu, terus benar-benar aktifnya tuh yang rajin dan yang baik gitu loh, bukan yang aktif bikin pusing gitu. Dia bener-bener yang kayak kak ini kalau misalnya kayak gini nggak apa-apa nggak kak, terus kayak kita setel lagu dia tuh nyanyi, joget, pargoy, bahkan aku kayak nggak ngerti kenapa anak SD bisa pargoy. Terus dia kayak dia tuh kayak benar-benar antusias dengan project ini gitu. Terus dia duduk paling depan, di tengah, bener-bener kayak dia ketua kelas kali ya, nggak tahu, dia kayak ambis deh gitu. Tapi ada di pojok kiri anak itu bandel banget guys, kayak aku pusing. Aku kan dulu pernah kayak mikir aku tuh pengen jadi guru TK, tapi kayaknya ngelihat anak foto gitu tuh kayak enggak dulu deh, kayak kesabaran gue tuh nggak bisa nanganin anak kayak gitu. Yang kayak kita tuh udah kayak gini kan, halo semuanya, perkenalkan ya, aku misalnya aku Fioni, aku ini, kita datang dari sekolah ini, dari universitas ini mau ngajarin kalian tentang cara membuat poster, bla bla bla. Tiba-tiba dia kayak ngedumel di samping, kamu siapa sih gitu. So aku kayak, kamu denger gak sih, dalam hatiku kayak gitu. Terus dia kayak berkali-kali gitu loh ngomong kayak, kamu siapa sih, terus aku yang kayak bombastic side eye. Kayak bisa nggak dengerin dulu. Terus dia tuh yang kayak ya berisik, jalan sini sama temennya digangguin. Terus aku yang kayak menarik nafas. Terus aku cuma yang kayak dari samping. Tapi benernya aku pakai masker jadi kayak cuma kesana kayak gini. Padahal ekspresiku kayak bombastic side eye. Gitu loh, asli bocil tuh ya kayak btw ini ada hadiah. Oh terima kasih untuk Borobudurnya Kak Kim. Tunggu, ini random banget di tengah-tengah ini ada Borobudur. Makasih ya untuk Borobudurnya Kak Kim. Kak Kim sekarang sangat ke-Indonesiaan ya, giftnya ini Borobudur. Apakah kita akan pergi ke Borobudur bersama? Terima kasih untuk Candi Borobudur. Aku senang sekali, semoga kita JKT bisa main ke Borobudur. Atau Kak Kim tinggal di Borobudur kah? Di dekat Borobudur kah? Terima kasih ya untuk hadiahnya. Terima kasih Kak Kim. Kamsahamnida. Setiap aku kayak gini aku lagi minum ya guys, artinya bukan tiba-tiba aku out frame. Terima kasih Kak Kim. Aku tinggal di dalam apa nih kata Kak Kim? Aku tinggal di dalam candi, Ceh. Tapi tahu nggak sih yang di Candi Borobudur, yang aku nggak tahu sih ini aku dibohongin atau enggak ya. Jadi pas aku kecil, aku ke Candi Borobudur. Terus kan Borobudur kan gini kan, candinya ada yang kayak gini. Terus dalamnya kan ada yang kayak apa sih? Kayak semacam sebutannya patung bukannya? Aku takut salah nyebut sih jujur. Tapi kayak tahu nggak sih di dalamnya tuh ada sesuatu terus baru ditutup kayak gini. Katanya kalau misalnya kita bisa menyentuh, katanya kita hoki gitu loh. Ini aku dibohongin gak sih guys? Menunggu jawaban. Katanya kalau misalnya kita bisa pegang tuh kita hoki nanti. Berarti kalau misalnya Kak Kim tinggal di dalam sana, berarti Kak Kim adalah sumber keberuntungan. Selamat ya, semoga selalu beruntung dalam hidup. Gitu deh ceritanya. Sedikit ini aja iklan cerita tentang Borobudur. Mitos. Tapi lucu ya, Indonesia tuh sangat beragam gitu, mempunyai banyak ceritanya sendiri-sendiri setiap daerah. Proud to be Indonesian. Kenapa aku tiba-tiba kayak seketika nasionalis banget gitu. Proud to be Indonesian. Tapi ngomongnya pakai bahasa Inggris masih. Saya bangga menjadi warga Indonesia.
Kalau kata Ci Jessi, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Tanggapan Besti di Oshibe. Iya. Bagus banget asli. Aku tuh pas pertama kali kayak ini teman-temanku yang random ini bisa kayak gini kah gitu kan. Bisa kan kalau mungkin kalau kalian ngelihat member tuh kayak oh emang membernya kayak gini. Tapi kan kalau misalnya kita yang member tuh ngelihat mereka di backstage juga kayak gimana, randomnya mereka, lucunya mereka, ngakaknya mereka. Tapi ngeliat mereka di MV tuh bener-bener yang kayak wow, ini orang yang berbeda gitu. Kayak contoh Mate Kudasai, ini kayak orang yang beda gitu. Apakah kamu adalah Kafea, apakah kamu adalah Marsha gitu kan. Tapi mereka bagus banget sih performnya. I mean yang kayak ekspresinya tuh bagus banget. Kalau kalian perhatiin, matanya tuh berbicara, terus yang kayak narinya bagus. Terus lagunya aransemennya gokil sih. Tidak diragukan lagi ya. Kak Aokuri-sang. Sangat bagus. Terus dari pengambilan gambarnya juga semuanya bagus, suka. Jadi kayak menurutku itu adalah sebuah apa ya, aku ngeliatnya sih sebagai penikmat seni lagu aja sih, maksudnya bukan seni lagu, penikmat musik. Dan apa ya, menurut aku tuh kayak nari itu kan seni, nyanyi itu adalah seni juga. Jadi kayak pengambilan video, teknik pengambilan video apa segala macam tuh semuanya tuh seni yang akan ditunjukkan ke orang gitu. Jadi menurutku itu tuh bagus banget sih. Tapi mungkin kembali lagi kita kan punya pendapatnya masing-masing ya. Tapi kalau misalnya aku melihat dari perspektif seperti itu bagus sih, bagus banget. Kayak dari setiap video performance tuh kayak selalu ada peningkatan, dan itu adalah hal yang bagus. Semoga next time kita bisa bikin lebih banyak ini ya, lebih banyak video performance lagi yang lebih bagus juga, biar kayak orang-orang tuh bisa ngeliat kok JKT tuh bisa perform loh gitu. Karena selama ini kan yang kayak orang-orang awam tahu tuh JKT, oh iya lagunya mungkin yang mereka tahu tuh apa, yang nggak semuanya gitu kan. Tapi dengan adanya apa sih performance video ini tuh kan JKT seringnya bawainnya lagu yang orang-orang tuh belum tahu gitu buat si performance video. Misalnya kayak Oshibe, orang awam nggak mungkin tahu ada lagu Oshibe gitu kan, tapi kayak dibawain dan dibalut dengan kayak oh performance yang bagus nih, nunjukin JKT tuh bisa perform kayak gini loh, kayak JKT bisa perform kayak yang Sky itu kan Only Today, bisa yang kayak model Fushidara, yang kayak Kurumi yang benar-benar kayak zaman now banget tuh bisa. Terus dengan konsep kayak gini tuh juga bisa, kayak mau nunjukin JKT tuh bisa perform dengan semua genre lagu gitu loh. Jadi semoga next time bisa ini ya, ada lagu-lagu lain lagi. Menurutku ini sangat keren sih untuk menunjukkan JKT. Tapi kembali lagi kita punya pendapatnya masing-masing. Kalau untuk yang kayak apa ya, apa isi dari videonya atau gimana gitu, mungkin aku tidak bisa berkata banyak. Mungkin orang-orang punya pendapatnya masing-masing. Kalau menurut aku ya kayak gitu, performnya bagus. Aku ngeliat dari sisi perform dan lagu dan keseluruhan jadi satu gitu loh, bukan yang kayak cuma satu hal. Seperti itu. Minum dulu guys. Next Cepio maunya lagu apa? Apa aja deh, terserah. Apa aja deh, terserah. Tapi pengen ikut dong performance video. Lagu sini bagus sih, lagu sini bagus. Seventeen. Aku nggak bayangin ya Seventeen tuh kalau saya dibikin lagu, sebenarnya agak bisa kayak kita misalnya berandai-andai gitu ya, misalnya kayak Seventeen dibikinin video, kira-kira menurut kalian bakal kayak gimana videonya? Kalau menurut aku sebenarnya bingung sih, karena Seventeen tuh kan tentang lagu orang dewasa sebenarnya yang ditinggal nikah sama
crush masa kecil dia pas umur 17 ya. Tapi itu kan berarti percintaan orang dewasa. Tapi kalau misalnya dari ceritanya tuh kayak ngebahas lebih kayak memori dulu tuh dia suka sama orang ini, tapi sekarang tuh dia udah ditinggal nikah. Tapi kan si memorinya ini kan pas dia umur 17 gitu, which is itu adalah anak remaja. Jadi kalau misalnya dibikin MV-nya kayak masa remaja gitu juga kayak seru sih. Tapi satu sisi juga itu kayak gak remaja-remaja banget gitu. Jadi kayak membingungkan. Tapi seru banget sih kayaknya kalau misalnya ada. Semoga ya. Semoga bisa lebih banyak performance video lagi. Hai. Seperti itu. Spoiler MV 17 nih guys. I wish I wish beneran ada gitu kan. Tapi kayak belum guys. Sabar ya, sabar. Semoga kita berdoa aja, berdoa. Tapi mau join Valkyrie kah? Enggak sih sebenarnya. Ya besok aku buat kalian yang nggak tahu, besok tuh aku bakal ada di GoPlay Mabar. Aku nggak tahu aku bakal aku nggak tahu besok aku bakal ngapain guys. Buat yang kalian yang ikutin aku, pasti kalian tahu kan betapa cupunya aku main game. Bukan cupu sih sebenarnya, aku lebih kayak nggak tahu cara main game. Mungkin kalau misalnya aku tahu, aku bisa. Tapi masalah aku tuh kayak nggak tertarik gitu loh. Jadi ini adalah sebuah tantangan. Aku jujur sampai sekarang belum tahu bakal main apa. Mungkin besok bakal di briefing ya. Ya udahlah, yang terjadi terjadilah. Yang terjadi terjadilah guys. Tapi saya main game seru sih. Cuma kadang-kadang tuh aku kayak suka bosenan gitu loh. Biasanya kalau misalnya mereka mainnya apa sih? Kalau kalian mainnya apa ya? Aku tuh nggak pernah nanya-nanya karena aku nggak relate. Kayak mereka juga nggak pernah ngomongin game sama aku gitu loh. Mungkin mereka juga mikir kayak ngapain ngomongin game sama Cepil gitu kan. Ya gitu deh. Cerita apa lagi ya? Apakah ada cerita menarik lagi akhir-akhir ini? Pas off air yang mana? Seru deh, JKT tuh lagi kayak banyak cerita off air, banyak event off air. Luar kota juga seru banget asli. Seru banget. Walaupun kuliah saya jadi terseok-seok. Tapi nggak apa-apa. Memang terkadang kita harus beristirahat sejenak dan menarik nafas dalam ya. Semoga performance kami hari ini bisa jadi alasan jadi skrip MC. Jadi rambut. Iya, karena tuh aku tuh baru nyadar aku tuh lagi sering banget teater juga kan. Jadi kayak benar-benar kegiatan tuh lagi banyak gitu. Makanya maaf ya guys, aku tuh lagi kayak jarang banget showroom. Kemarin tuh aku tuh sampai mikir kayak, duh aku pengen showroom banget nih, nggak bisa nih aku nggak showroom kayak gini gitu kan. Aku tuh kayak pengen ngobrol sama kalian gitu, tapi untungnya hari ini aku bisa pulang cepat dan bisa showroom. Maaf deh, aku makannya belum selesai ya guys. Aku sambil ngomong soalnya. Udah mau 200, yay! Aku udah mau 200 show. Mohon bantuannya.
bantuan ya. Tunggu, puasa tuh hari apa guys? Puasa tanggal berapa guys? Kalau puasa berarti nggak ada teater kan biasanya? Apakah aku bisa 200 show? Kayaknya nggak bisa sih. Nggak tahu sih. Salah. Abis puasa kali ya? Abis lebaran kah? Kalau habis lebaran teater berarti tuh tunggu aku mau nanya. Aku tuh selalu gak ada ingatan tentang kayak momen-momen pertengahan tahun, jadi aku mau nanya ke kalian. Kalau misalnya teater puasa, berarti kan pas puasa tuh kan gak ada event. Maksudnya gak ada event, gak ada teater reguler kan? Terus tapi kan habis puasa langsung lebaran ya? Berarti teater reguler tuh bakal ada setelah lebaran. Enggak? Bener gak? Hah? Berarti lama banget dong? Tahun lalu juga kayak gitu ya? Astaga. Iya ya. Oh iya. Duh, aku takut lupa blockingan. Tiba-tiba mengkhawatirkan. Kalau selama puasa dan kayak sampai lebaran, bahkan lebaran tuh kayak semingguan gak sih? Kalau misalnya aku lupa blockingan gimana? Dengan banyaknya setlist ini. Kok kemarin aku bisa inget blockingan? Kayaknya aku gak ngafalin deh di rumah. Tapi kok bisa ya? Tapi kok sekarang kan setlist kan banyak banget ya? Apakah aku masih bisa hafal? Gak apa-apa ada muscle memory, iya sih. Tapi kayak semakin tua muscle memoriku tuh kayak makin melemah gitu loh. Entahlah. Share house, enggak sih, kayak share house tuh ya kayak bakal selamanya kayak gak bakal ada lagi nggak sih? Kayaknya karena aku udah masuk share house jadi udah nggak ada lagi deh, kayak iya ada Fioni, udah kita stop aja. Enggak ya, semoga enggak ya. Itu tau gak sih meme yang kayak meme yang satu energi kayak lo tuh nggak diajak gitu, jadi kayak pas kayak iya udah si ini datang nih, udah yuk bubar gitu. Aduh, nggak ya, enggak lah, jadi kan baik. Real nggak diajak. Nggak apa guys, share house tetap menyenangkan kok, aku sebagai penonton. Sebagai penonton nggak berpartisipasi, hanya berpartisipasi pada ending. Aku tahu ini adalah sebuah konspirasi. Jadi kalau kalian ingat di show terakhir Share House 48 itu, kan aku muncul tuh, hai aku penghuni baru Share House 48, blackout the end. Terus perform kan tuh Kimi tuh Niji tuh Tayo tuh bersama Rhodes. Tapi Rhodes aku dikasih di center. Kayaknya yang bikin skrip tuh kayak ngerasa bersalah gitu deh. Kayak oh kasihan juga ya Fioni nggak masuk di share house, jadi aku kasih di center di Rhodes. Iya kan? Pasti dia kayak oh kasihan juga ya, ntar kalau saya anak kesedih gimana ya, udah kasih. Kayaknya itu adalah konspirasi teori yang aku pikirin. Kayak asli aku kayak baru nyadar gitu loh, kayak ingat banget aku Rhodes yang pakai baju kuning. Biar kesana kayak enggak kok, kita nggak melupakan kamu gitu. Aduh kocak banget. Aduh kocak. Uma lihat ini Uma. Enggak apa. Biarkanlah Uma dia berbahagia ya di luar sana. Enggak apa, ini cuma
opini sekilas info. Pemikiran yang tiba-tiba lewat saja, tidak ada apa-apa kok, tidak ada masalah lagi kok. Aduh kocak. Tapi seru sih share house, mantap lah, mantap. Sama yang jadi pohon tuh juga seru sih. Kita tunggu ya Ramadan kali ini tuh ada apa gitu, karena kita member pun sejujurnya belum ada yang tahu, jadi kayak sangat penasaran juga ya semuanya. Doakan aku ya. Semoga. Vioni apa nih? Vioni, kamu lebih butek daripada pohon di Jakarta. Enggak, sebenarnya aku nggak butek, cuma mungkin kakak harus ganti HP karena screennya udah nggak bagus. Mungkin bisa ganti ke Redmi 12C. Biar kayak jernih gitu. Ntar di update ya, ntar aku showroom lagi, ntar misalnya kakak udah ganti HP, pas tahu apakah masih butuh atau enggak gitu. Udah mau habis nih guys, nasinya nih guys. Nggak keluar makan. Udah nih, udah jangan marah-marah, udah mau selesai, tinggal kimchi. Sama ini tuh apa sih guys sebenarnya, aku tuh kayak nggak ngerti gitu. Kayak aku nggak bakal aku makan deh. For your information, sebenarnya aku tuh kayak nggak gitu suka makanan Korea sih. Tapi kimchi tuh enak. Aku punya ini rumput laut. Siapa yang suka makan rumput laut di sini? Tapi aku punya bakso juga. Tadi aku beliin minuman buat mami, lu belum aku kasih. Mami udah naik ya? Udah. Nah, jadi aku habis beliin jajanan buat keluarga. Aku beliin rumput laut buat Owen karena dia suka. Terus aku beli buat aku juga. Aku beliin susu buat Fiona sama yang lain-lain. Tapi aku tadi beliin mami minum, tapi aku kasih ya. Bentar deh, habis ini. Ini udah mau 2 jam sih makannya, nggak saya. Emang iya? Belum lah, masa udah mau 2 jam? Masa lama itu? Ada niatan ada kucing baru? Enggak. Sebenarnya aku pengen sih, tapi mami nggak mau lagi. Sebenarnya Cimi itu juga kita bukan beli, kita dikasih. Jadi sebelum ada Cimi tuh di rumah ini tuh ada kucing, tapi aku tuh nggak gitu dekat sama kucing ini karena dia tuh sukanya main di luar, dan kayak kalau dipegang tuh dia nggak mau gitu loh, dan kalau digendong tuh dia nggak mau. Jadi dia kayak benar-benar pulang tuh buat tidur doang terus pergi lagi gitu. Jadi aku nggak ada ikatan batin gitu loh. Terus suatu hari dia mati kelindes sama tetangga. Sedih sih pas itu, aku juga sedih, kayak nggak tega aja gitu. Walaupun aku nggak dekat tapi kayak nggak tega ngeliatnya, karena aku ngeliat kayak berdarahnya tuh aku lihat gitu karena di depan rumah kan. Tapi karena aku nggak gitu dekat, jadi kayak ya udah sedih. Terus habis itu aku berangkat sekolah, terus itu pas masih sekolah, terus tiba-tiba kayak beberapa bulan atau minggu gitu tiba-tiba Cimi datang di rumah dikasih. Jadi emang mami bukan beli gitu loh, Cimi emang datang aja gitu tiba-tiba. Terus kebetulan papa tuh suka kucing, jadi kayak ya udah pelihara kucing. Sebenarnya mami tuh kayak bukan tipe orang yang suka pelihara hewan gitu loh, tapi mungkin karena namanya juga cewek-cewek ya, kalau ngeliat yang lucu-lucu tuh pasti kayak lama-lama sayang juga gitu. Jadi kayak lama-lama ya sayang juga sama Cimi. Cuma karena emang basicnya mami nggak suka pelihara hewan, jadi kayak karena kejadian kayak Cimi ini kan, Cimi tuh udah bener lama banget sama kita kan, dan yang bener-bener tuh udah ada ikatan emosional gitu loh, batin dengan Cimi. Karena yang sebelumnya kan enggak. Jadi kayak
sedihnya aku tuh kerasa semuanya sedih di sini gitu, jadi kayak nggak mau lagi deh ngerasa kayak takut mati gitu. Jadi kayak daripada ntar sedih-sedih lagi, terus kayak kalau sakit tuh kayak nggak tega juga ngeliatnya ya. Jadi kayak udah deh mendingan gak usah pelihara lagi gitu. Tapi aku tuh jujur stres tau, kayak nggak ada kucing. Tahu gak sih kayak kucing tuh bisa kayak membuat stres kita tuh hilang gitu loh. Bukannya kayak karena emang aku suka kucing ya, tapi entah kenapa kalau misalnya lagi stres nih, itu tiba-tiba kayak ngelus Cimi aja. Dia kan diamnya lucu ya, kayak nggak tahu ya, mungkin tuh kayak secara biologi tuh ada something yang terjadi pada tubuh saat kita tuh lagi main sama kucing gitu. Kayak ada perasaan senang, jadi tenang gitu. Tapi karena semenjak Cimi mati tuh aku gak bisa megang kucing lagi gitu. Yang aku pegang tuh si Zoe doang, si Zoe di kantor JKT kan. Tapi kan aku gak bisa selalu pegang Zoe ya. Terus kadang-kadang aku ke kantor JKT juga Zoe gak tahu kemana. Jadi kayak aku, aduh stres banget gak ada kucing. Kayak gak ada yang dilampiasin gitu loh, untuk bukan dilampiasin sih, lebih kayak gak ada yang mengobati stresnya itu. Si Viana juga relate ternyata. Aku kan bilang kan kayak, aduh stres banget gak ada Cimi gitu. Kayak bukan karena gak ada Cimi sedih gitu ya, tapi lebih kayak stres banget gak ada yang menghibur gitu. Si Viana juga ternyata ngerasa yang sama. Kayak, ya weh bener banget, kayak harus pegang kucing sekarang juga, dia bilang. Kenapa ya main sama kucing tuh semenyenangkan itu, aku juga bingung. Udah tahu aku udahan deh makannya. Udah habis. Yeay, terima kasih untuk makan malam. Gitu deh. Gitu kita. Kayak tadi kuliah kalau enggak, tadi aku nggak kuliah, tapi emang hari Selasa aku emang nggak gitu kuliah sih. Tadi aku udah kegiatan soalnya dari pagi juga, jam berapa ya, pagi lah pokoknya. Terus FYP aku kucing semua. Kucing, aku butuh kucing. Sayurannya makan lagi nggak mood makan sayuran, jujur kayak udah mulai kenyang gitu sebenarnya. Gak mau pelihara anjing? Enggak, dulu aku pernah pelihara anjing juga, tapi anjing tuh ini bukan yang gimana ya, tapi aku tuh penyuka anjing. Aku tuh sebenarnya adalah dog person before cat person. Jadi kayak aku tuh dulu tuh ini anaknya tuh anjing banget. Bukan, maksudnya kayak aku tuh dulu anaknya tuh suka banget sama anjing gitu maksudnya. Emang kalau ngomong tuh nggak boleh dijedain dulu ya, kayaknya jadi kayak gimana gitu. Maksudnya aku Kemenasai, nggak bermaksud apapun. Stop. Tidak terjadi apa-apa. Apa yang terjadi tadi aku tidak ingat. Oke. Aku tuh dulu anaknya suka anjing banget. Ya gitulah pokoknya, aku suka anjing banget. Jadi kayak dulu tuh apa-apa tuh, kalau ada apa-apa tuh kayak gugu gitu, kita ganti aja guys. Kayak guguk lucu. Terus kayak udah selesai pelihara guguk, ya udah kucing. Terus ternyata kucing tuh lucu banget, kayak dia tuh nggak banyak tingkah gitu loh, nggak kayak anjing. Kalau anjing kan dia kayak suka lari-lari, kalau kita nggak ada energi tuh dia tuh maunya main terus gitu kan. Aku tuh nggak punya energi sebanyak itu buat main sama hewan. Jadi tuh aku tuh kayak ya udah sama kucing tuh ya santai. Malah aku tuh yang ngegangguin kucing gitu kalau misalnya kucing, aku gangguin kucing, tuh ke anjing yang gangguin aku gitu. Gitu deh pokoknya. Dah ngerti kan maksudnya? Ngerti? Oke. Nice. Next topic apa guys? Q&A.
Ada. Pelihara ayam ayam nggak bisa diajak main. Kayak gimana coba cara ajak main ayam? Masa kayak kur 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 terus dia kayak ayam kan gitu kan kayak gitu. Terus kepala tuh geraknya tuh kayak stop motion, kayak patah-patah gitu kayak sambil kayak gitu, ya kan? Kenapa ya ayam tuh gerak kepalanya tuh kayak nggak santai gitu loh? Kan bisa aja kita menggerakkan kepala kayak gini, tapi itu kayak seakan-akan tuh kayak dia mau bunuh dia gitu di sekitar dia, kayak dia tuh sigap gitu kan kayak gitu. Kenapa ya? Kayak gak ada yang mau bunuh kamu. Oh aku tahu, mungkin sini cuma kayak menganalisa. Ayam kan adalah salah satu makhluk yang paling sering dibunuh ya oleh manusia. Karena kayak seperti yang bisa kalian lihat di sini, di sebelah sini juga udah ada mayat ayam gitu. Nih, udah ada mayat ayam di sini. Berarti kan dia adalah hewan yang termasuk dalam kategori yang paling sering dibunuh oleh manusia. Jadi karena dari kecil mungkin ya, misalnya ayam lahir bertelur jadi anak ayam kecil, sudah melihat banyak tindakan-tindakan yang tak berperi keayaman gitu. Jadi kayak dia ngelihat mau misalnya kayak saudaranya tiba-tiba diambil dijadiin ayam goreng gitu, yang kayak dia pasti shock gak sih? Kayak pasti mentalnya tuh kayak apa ini gitu ya gak sih? Jadi kalau misalnya dia ngelihat sesuatu, dia tuh udah nggak bisa dengan santai, kayak nggak bisa yang kayak, karena dia pasti berpikir dia pasti dibunuh kalau didekati oleh sesuatu. Jadi dia terus kayak apa lu gitu gak sih? Itu kayak udah terdidik dari ayam zaman dahulu kala. Menurut aku sih kayak gitu. Jadi ada kayak apa ya, childhood trauma gitu loh. Jadi kayak dia harus kayak gitu. Kayak ada trauma yang kayak membekas gitu dalam hatinya. Ya tapi gimana ya, emang sudah kodratnya dia untuk dimakan. Soalnya dia enak, gimana ya, saya sebagai pecinta hewan tapi pecinta ayam goreng juga gitu, saya berusaha netral aja sih sebenarnya. Karena saya suka dua-duanya, jadi saya memilih untuk tidak terlalu berpendapat lah ya tentang ini. Gitu deh pokoknya. Karena saya nggak bisa berpihak pada satu pihak gitu. Kalau berpihak pada ayam kayak jangan bunuh ayam, tapi nggak bisa karena aku harus makan ayam. Tapi kalau saya mau bilang ya udah kita harus makan ayam karena manusia lah yang paling egois di bumi ini, kita harus makan semua yang kita mau gitu kan, kita hanya hidup sekali, YOLO. Tapi kayak nggak bisa juga karena aku juga pecinta hewan gitu. Jadi ya udah, aku nggak memilih untuk tidak beropini dan tidak berpihak pada satu pihak. Sekian, terima kasih. Seperti itu. Tapi aku kayak bingung deh, kalau masih manusia kan kita kan dari zaman ke zaman tuh ada kata perubahan gitu ya, bukan tentang evolusi ya. Kalau evolusi kan emang kayak dari bentuk fisik gitu, tapi kalau kita kan juga berubah secara apa ya, gaya hidup, perasaan, cara memandang sesuatu gitu kan, kayak seru gitu. Kalau hewan kan enggak ya, enggak sih? Kalau hewan tuh kayak gabut deh. Apakah dia ada kayak tren? Misalnya kalau sekarang kan kita di manusia apa ya trennya ya? New jeans gitu kan, misalnya kayak oh semuanya oh my god, terus pakai baju kayak new jeans style gitu kan. Kalau hewan kan dia nggak bisa ngapa-ngapain weh, yang kayak ya udah dia kayak cuma ngatain manusia dengan semua tren yang menyenangkan ini, tapi hewan cuma yang kayak bombastic side eye. Pasti kayak gabut biasa jadi hewan.
Apalagi kapibara, asli aku kan pernah ngomong kapibara itu adalah hewan yang paling hewan di antara semua hewan, karena dia tuh kayak bentuknya tuh hewan banget guys, ngerti gak sih? Kalau kita mendeskripsikan hewan yang muncul di kepala aku pertama nih, misalnya kayak deskripsikan hewan, tapi kayak nggak ada konteksnya, ini hewan apa nih, pasti yang aku bakal deskripsikan adalah kecil, lebih kecil daripada manusia, kakinya 4, bertelinga 2, terus jalannya begini, yang kayak kapibara gitu. Ya udah, yang kayak gitu apa? Kapibara ya nggak sih, itu tuh hewan yang paling hewan, itu nggak maksud aku. Terus aku tuh sering lihat video kapibara cuma kayak gini, kayak apa gabut banget dah, kayak apa sih yang di pikiran kapibara tuh, dia lucu banget asli, kayak bener-bener yang aku kemarin liat di Twitter, di tel aku lewat, ada kapibara lagi berdiri tapi merem kayak gini, tapi di bawahnya banyak bebek yang kayak mengurumuni dia, dan itu kayak gak peduli gitu loh, dia cuma kayak, tapi dia kenapa dia nggak merah sambil duduk, kenapa sambil berdiri, ya nggak ngerti sih. Makanya kalau hewan tuh kayak aku nggak ngerti sih pola pikirnya. Seperti itulah. Tapi ya kembali lagi ke tren ya. Ya kan di hewan nggak ada tren ya, masih di hewan ada tren sih, nggak mungkin ada sih. Tapi mungkin karena hewan tuh nggak bisa berpikir dan berperasaan yang kayak semanusia gitu kan, jadi mereka kayak nggak bisa. Tapi kapibara tau gak sih dia lagi famous? Kapibara tau gak sih dia lagi naik daun? Kayak manusia tuh suka kayak membuat-buat gitu, kayak hewannya aja nggak peduli dia famous, tapi dia bilang kayak, oh kapibara famous banget, I love kapibara. Kayak manusia tuh kayak norak gitu loh, kayak kapibara, sedangkan kapibara kayak ya nggak sih, kadang-kadang manusia tuh lucu asli, ya nggak sih? Kapibara lagi, manusia tuh lucu tau, kayak cute gitu loh, bukan lucu yang ngakak gitu, maksudnya kayak cute gitu loh, kayak kita kayak oh kapibara, sedangkan kapibara yang kayak, ya nggak sih, kayak manusia tuh norak lucu gimana gitu. Terus kalau ngeliat kucing miau gemes, terus kalau kucingnya cuma kayak, ya nggak sih, manusia tuh norak asli. Padahal manusia kan harusnya bisa lebih banyak melihat hal gitu ya di dunia ini. Kayak manusia tuh karena dia bisa berpikir dan bisa pergi jalan-jalan ke tempat jauh, apalagi sekarang ada pesawat apa segala macam tuh, kayak bisa lihat semua hal lebih banyak daripada hewan. Tapi kenapa manusia tuh masih norak ngeliat hewan? Padahal hewan tuh kan pasti kayak pemandangan dia itu aja kan. Tapi dia nggak norak tuh liat manusia, kayak ya udah, kecuali anjing sih, kadang-kadang anjing suka norak, kayak suka caper gitu, tapi ya udah. Tapi kalau manusia tuh kayak lebih parah gitu loh, kayak level kenoraannya tuh lebih, karena dia tuh kayak bisa kayak kucing, gemes, hamster, cute gitu. Itu hewan yang kayak nggak peduli. Gitu deh, kayak gitulah pokoknya. Aku harus minum lagi, aku haus banget. Tapi manusia lucu sih, sangat beragam. Seperti itu. Kalau misalnya tanaman, menurut aku dia yang paling ya udah slow gitu, pasrah. Kayak ya udahlah, hidup dia mau diapain juga ya udahlah, dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi aku ingin mencoba sesuatu deh, karena kan aku sekarang belajar di ini kan, DKV. Aku pernah lihat tuh di video TikTok. Jadi kayak kalian tahu kan, kalau misalnya pohon kan misalnya ini daunnya nih, ranting pohon gini kan misalnya, di sini ditaruh kanvas, terus di dahan pohonnya itu kan kalau kena angin kan dia suka ketiup-tiup gini kan, gerak-gerak gitu kan. Terus diiketin pakai tali, ada pensil gitu di sini. Terus di sini tuh enggak ada kanvasnya, bukan sini, di bawah sini gitu misalnya. Jadi kalau setiap ketiup angin dia tuh kayak bakal gerak dan kayak membuat lukisan gitu kan di kertas atau di kanvasnya, ngerti kan? Pengen coba nggak sih? Kayak itu tuh jadi kayak lukisan dari tumbuhan gitu, lucu banget. Kan kita pernah ngeliat kayak gajah melukis gitu kan, kayak misalnya di kebun binatang ada kayak atraksi kayak gitu. Terus manusia juga kayak
bisa melukis gitu. So aku kayak menarik aja kayak ngelihat ada orang yang kayak ngiket pensil atau pulpen di ranting pohon, dan setiap ketiup angin dia bakal kayak jadi melukis sendiri gitu loh karena adanya gerakan dari angin. Kayak penasaran gak sih? Pasti jadinya kayak sangat artistik. Tapi aku kayak agak males sih. Tapi penasaran. Mungkin kan kalau misalnya ada yang mencoba bisa kontak aku. Soalnya aku tuh kayak nggak punya apa ya tempat buat naruh si kertas itu gitu loh. Mungkin kalau misalnya lagi gabut, I don't know, cuma kayak tiba-tiba kepikiran. Jadi itu yang melukis tanaman atau angin, kolaborasi antara tumbuhan dibantu oleh angin. Malas. Tapi hari ini aku ulta ucapin dong happy birthday, beneran gak nih Kak Raffi? Selamat ulang tahun ya, semoga sehat selalu mendapatkan banyak keberuntungan dan selalu berada di dalam lindungan Tuhan. Amin. Pio, aku lagi down. Kenapa? What happened? Semangat ya. Kamu pasti bisa melakukan semua ini. Aku percaya kamu pasti bisa. Oh iya, kemarin di Bali aku gak main ke pantai soalnya aku tidur. Jadi gini ceritanya, sebelum kalian ngomelin dan ngejudge aku bakal ceritain. Jadi, kan habis perform, aku pergi malamnya ke belakang hotel sama Kak Feni dan sama kayak beberapa staff yang ada di Instastory aku waktu itu aku repost. Kita main ke pantai malam-malam, bentar doang sih, kayak gak lama gitu, tapi itu tuh malam dan bintangnya banyak banget guys, asli. Terus seru sih pantai malam-malam karena sepi kan, jadi kayak berasa kayak private gitu. Terus baliknya itu malam banget, sekitar jam berapa ya, jam 1 kayaknya kita masih di luar, jam 1 malam. Terus kayak aku tuh tidur baru jam 2:30 pagi karena di Bali kan lebih cepat sejam ya, jadi kayak aku tuh belum terbiasa buat tidur, ngerti gak sih, kayak jam tidur aku kan emang udah berantakan, jadi kayak nggak bisa tidur cepat di sana, apalagi 1 jam lebih cepat gitu kan, masih kayak jam Jakarta gitu. Jadinya mereka tuh emang udah rencana mau pergi, aku tahu tuh mereka udah mau pergi tuh pagi-pagi. So aku bilang ke Kak Feni, yaudah deh Kak Feni, bangunin aku nggak apa-apa, tapi kalau misalnya aku nggak bangun, tinggalin aja ya, aku bilang bawa aja kartunya gitu. Dan ternyata aku ditinggal beneran. Jadi aku tapi udah ngomong ke Kak Feni kayak, tinggalin aja aku kalau misalnya aku nggak bangun, karena berarti aku masih ngantuk karena aku belum bisa tidur gitu, aku bilang. Kak Feni tuh udah tidur duluan, jadi kayak abis mandi malam-malam, yang malam itu aku mandi, pas aku selesai mandi Kak Feni udah tidur. Dia udah mandi duluan, jadi kayak abis dia, so aku abis itu pas aku selesai mandi udah tidur gitu kan, jadi kayak ya udah deh. Terus aku masih kayak nge-scroll TikTok, masih kayak buka YouTube yang nggak bisa tidur gitu. Terus akhirnya mereka tuh breakfast tuh pagi-pagi, katanya makanannya enak. Aku menyesal karena aku nggak breakfast. Tau gak sih, aku sama JKT ya, kan event luar kota tuh kan selalu di hotel tidurnya, tapi aku nggak pernah breakfast guys. Aku baru nyadar aku nggak pernah breakfast, bener-bener aku selalu ditinggal, antara ditinggal atau nggak roommate aku ikutan nggak breakfast. Jadi aku nggak pernah makan pagi karena aku ngantuk, karena aku nggak semalamnya selalu nggak bisa tidur. Jadinya ya udah mereka main gitu kan. So aku baru bangun tuh pas Kak Feni balik ke hotel tuh, udah selesai foto, udah selesai main, udah selesai ke pantai, lalali, masuk ke kamar masih tidur. Terus Kak Feni bangunin aku. Terus dia kayaknya dia kayak ini deh, bingung kenapa kayak dia udah pergi berpetualang terus kayak pulang-pulang aku masih tidur gitu kan. Tapi ya gimana ya, aku ngantuk gitu kan. Jadi ya udah deh, pas bangun aku siap-siap buat check out. Jadi ternyata
Cuma aku doang kayaknya yang gak jalan-jalan tuh kemarin. Yang lain pada ada yang berenang lah, ada yang ke pantai, pada foto-foto. Aku nggak punya foto di Bali. Cuma yang aku upload di Instagram pakai kostum. Tapi ya udahlah, lagi pula aku ke pantai juga nggak bawa baju pantai, karena aku pikir tuh nggak bakal ke pantai. Karena aku pikir kayak setiap event JKT kan biasanya tuh kayak datang perform besoknya langsung pulang gitu kan. Tapi ternyata kemarin tuh ada jalan-jalan dulu, aku nggak tahu. Karena emang kayak mendadak deh kayaknya. Masa aku pakai, ingat kan kemarin tuh aku pulang dari Bali tuh aku pakai baju Minion, masa aku ke pantai pakai baju Minion? Kayak nggak nyambung gitu loh. Yang lainnya pada pakai baju yang kayak Bali gitu kan, sedangkan aku pakai bajunya kayak Minion, kayak nggak nyambung juga gitu. Jadi kayak ya udahlah, aku nggak bisa foto juga dengan pakai baju itu di pantai, kayak nggak cocok. Jadi ya udah aku tidur aja. Kecuali aku bawa baju pantai gitu kan, kayak foto Instagramable gitu kan ya, tapi enggak, aku bawa bajunya Minion. Gitu deh ceritanya. Cerita Bali seperti itu guys. Tapi besok aku wisuda. Widih, congratulations, selamat ya telah melewati ujian kehidupan yang pertama. Selanjutnya pasti akan banyak rintangan juga, tapi aku percaya kakak pasti bisa. Kita pasti bisa melakukannya bersama-sama. Ntar besok abis wisuda, tolong ingetin sama teman-teman Simfio nih, tolong upload klarifikasinya. Matkul favorit semester 4 apa sih? Tau gak sih sebenarnya aku ternyata semester 5 tau, bukan semester 4, aku baru tahu. Aku gak ngerti deh sistem persemesteran di kuliahanku tuh. Aku kemarin nanya ke temanku, aku selalu kayak orang nanya tuh kayak, kamu semester berapa? Aku selalu bilang semester 4, tapi pas aku tanya ke dosen, Pak sebenarnya kita semester berapa sih sekarang? Semester 5. Terus aku kayak, Nani? Tapi kan genap kan harusnya, tapi kenapa bisa 5 ya? Atau karena kampusku tuh ada kayak akselerasi something lah. Nggak tahu sih, tapi kayak nggak mungkin 5 nggak sih, cepet banget. Tapi teman-temanku pada bilang 5. Ini aku di prank kah? Nggak tahu lah, pokoknya aku nggak tahu aku semester berapa sekarang intinya. Kalau misalnya aku tanya kamu semester berapa, terus aku bilang nggak tahu aku semester berapa, kan aneh juga ya, gimana dong? Semester 4 kali ya. Nggak tahu aku semester berapa, bingung Yaudah, jalanin aja yang pasti. Jadi mata kuliah favorit aku adalah namanya seni sekuensial. Itu adalah membuat komik. Hehe. Itu sebenarnya bukan mata kuliah wajib sih, kayak mata kuliah pilihan gitu. Aku pilih karena di deskripsinya adalah komik. So kayak langsung kayak komik. Terus dosennya baik banget guys, jujur kayak santai abis. Dan tugasnya seru. Nggak apa, lagi seru. Dosen killer matkul apa sih? Nggak ada dosen killer sebenarnya. Nggak mau ngomongin dosen takut saya, lagi terseok-seok soalnya. Ingin menjadi mahasiswa yang baik. Siapa tahu kalau saya jadi mahasiswa yang baik ada berkahnya ya. Tolong bantu absen saya. Bercanda. Kita cari aman aja ya guys. Kita menjadi yang baik-baik saja. Ya gitu deh ceritanya. Tapi sejauh ini sih aku belum pernah berpikir aku salah pilih jurusan sih guys. Cuma kayak kadang-kadang aku bingung aja kenapa aku ngambil DKV. Maksudnya kayak bukan bingung yang kayak aduh kenapa sih aku milih DKV, harusnya aku milih yang lain, enggak gitu. Tapi kayak iya ya, kenapa aku mempersulit diriku sendiri. Cuma kayak ya udahlah, udah diambil mau bagaimana ya, enggak sih. Tapi sebenarnya DKV tuh seru banget guys. Nih jujur dari hati paling dalam. Walaupun aku tuh suka mengeluh kayak kok kuliah tuh sangat capek gitu-gitu, tapi kayak kuliah tuh seru guys. Kalau misalnya disuruh rate ya masa dari, tapi bukan kayak pertemanan ya, lebih kayak ke apa sih namanya, karena kalau pertemanan kan aku belum terlalu dekat sama yang sekarang karena baru masuk kan. Tapi emang seru juga teman-temannya. Tapi
kalau di rate dari kayak materi pembelajaran, proses pembelajaran, kuliah tuh lebih seru daripada SMA jujur. Tapi kadang-kadang tuh aku kayak menyayangkan aja, kayak ya aku nggak tahu sih, mungkin kuliah kalian nggak seru tapi kuliah aku seru, kayak DKV itu seru gitu. Mungkin karena aku tuh lebih suka kerja praktek, ngerti gak sih? Aku tuh nggak suka yang kayak materi, bikin makanan, bikin jurnal, bikin apa, aku nggak tahu ya, aku nggak bisa bahasa Indonesia. Terus kayak nggak suka kalau misalnya yang kayak praktek. Aku suka misalnya kayak gunting-gunting, kan di kafe gitu ya kerjanya ya, gunting inilah, gunting itu, gambar ini, gambar itu, cat air, bla 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 bla, itu tuh sangat menyenangkan bagi aku. Dan aku tuh kan suka banget beli kayak perintilan ya, maksudnya yang kayak spidol, apa sih namanya, watercolor, yang kayak art apa sih, barang-barang art gitu tuh aku suka. Jadi kayak sekalian gitu, kayak aku mau beli ini tapi kayaknya agak nggak guna, tapi guna dia buat tugas, jadi aku bisa beli gitu. Seru banget sih asli, walaupun capek banget sebenarnya. Tapi aku tuh pernah ada fase dimana yang kayak kemarin gitu, kayak aku ngerasa wah ini nih kalau ada member JKT lagi, yang kan member JKT itu yang adik-adik suka nanya ke aku, Chevio di kafe ya? Iya aku di kafe. Aku juga nih pengen kayaknya mau pindah ke DKV, menurut Chevio gimana? Atau enggak ada juga yang kayak Chevio belum masuk kuliah gitu, kayak DKV seru nggak sih? Aku tuh selalu ngomong kayak DKV seru kok kalau misalnya kamu suka, aku bilang. Tapi kemarin tuh aku sempat kayak yang bener-bener kayak aduh gitu, sampai kayak aku mikir kayaknya ntar kalau ada member yang nanya lagi ke aku DKV seru nggak, aku bakal bilang misalnya kayak kalau masuk DKV gimana, aku bakal bilang jangan masuk DKV, aku nggak mau kayak orang lain tuh merasakan penderitaan ini gitu loh. Tapi sebenarnya nih ya, sejujurnya menurut aku tugas DKV tuh sebenarnya banyak. Tapi kalau misalnya nggak sambil JKT bisa, ngerti nggak sih? Bukan yang kayak kalau di kampusku ya, aku nggak tahu kalau di kampus lain. Ini aku mengutarakan opiniku dari sudut pandang mahasiswi kampus aku gitu. DKV itu tugasnya banyak, repot banget tugasnya. Tapi nggak sebanyak yang orang-orang tuh ngomong gitu. Kayak aku tuh yang membuat ekspektasi yang kayak di kafe tugasnya tuh gila banget gitu kan. Iya emang, tapi kayak nggak ini ekspektasi aku gitu loh. Kalau misalnya aku nggak JKT nih ya, aku bakal bisa sih ngerjain di kafe. Maksudnya aku punya banyak waktu dong pastinya. Maksudnya kayak sekarang aja aku kan ambil JKT, walaupun kadang-kadang emang keteteran gitu karena aku melakukan 2 hal sekaligus gitu kan. Tapi sebenarnya masih hidup sampai sekarang gitu loh sebagai anak TKW, ngerti gak sih? Walaupun kayak mungkin ada masa-masa yang kayak aduh jadi batu aja apa gitu kan, tapi kayak masih jadi anak TKV sekarang, ngerti gak sih? Walaupun mungkin ada beberapa yang kayak keteteran gitu, menurutku wajar sih karena kayak dua-duanya sibuk gitu. Tapi kalau misalnya yang kayak nggak ada kerjaan apa-apa gitu, misalnya yang kayak full time DKV mahasiswi gitu atau mahasiswa, kayaknya menurutku bisa sih, kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan benar menurut aku. Iya kayak gitu sih. Tapi itu di kampusku ya, balik lagi. Karena tugas DKV kalau di kampus aku, dia tuh berkelanjutan. Misalnya kayak kemarin dapat tugas A nih misalnya, minggu ini tuh nyari konsep, minggu depan tuh asistensi konsep. Jadi kayak langsung lanjut terus. Ada beberapa mata kuliah yang kayak lanjut terus sampai UTS. Jadi kayak final artworknya itu tuh buat tugas UTS dan nilainya tuh dari proses gitu. Jadi kayak tinggal lanjutin proses aja gitu. Walaupun emang ribet sih sebenarnya. Gitu. Menurut aku kayak gitu. Jadi aku pernah ngomong di showroom juga ya, kayak orang-orang yang kayak gak kegiatan apa-apa tapi gak ada waktu buat ngerjain tugas tuh dia kayak ngapain gitu. Mungkin aku akan di sana aku ngomong kayak gini, tapi aku kayak beneran bingung aja. Aku bukannya kayak sok sibuk atau apa ya, tapi maksudnya kayak kalian ngapain gitu maksudnya. Mungkin, tapi kan aku nggak tahu ya, mungkin kalau misalnya aku menempatkan diri di tempat mereka juga aku bakal malas. Kayak TikTok aja, tugas nanti aja kerjainnya malam gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. Karena dulu sebelum masuk JKT juga kayak gitu sih. Kalau saya sekolah kayak tugasnya nanti aja deh. Tapi setelah dipikir-pikir kayak kenapa nanti aja ya gitu. Tapi kalau sekarang tuh aku juga masih sering menunda tugas. Aku bukan yang kayak nggak menunda tugas.
walaupun aku kayak kegiatan banyak tapi aku masih menunda tugas kok. Tapi maksudnya kayak masih bisa kerjain gitu. Karena temenku tuh kayak ada beberapa yang kayak bener-bener nggak ngerjain. Kayak kenapa gitu? Ya nggak sih? Masanya kuliah tuh kan mahal ya. Aku tuh sekarang tuh kayak merasa kayak pressure banget kuliah tuh, karena kuliah tuh bayar. Emang bayar sih, sekolah juga tuh maksudnya kayak berkali-kali lipat lebih mahal gitu gak sih kalau kuliah tuh. Dan kayak yang dosen tuh nggak peduli kita mau ngapain di luar sana. Misalnya kayak aku JKT, kayak dosen tuh kayak nggak bakal peduli gitu loh. Aku tuh kayak mau perform di mana kayak di mana kayak dia nggak bakal peduli, yang penting tugas dia selesai dan absennya tuh kalian tuh masuk di kelas gitu. Kalau guru kan masih bisa yang kayak Miss cantik deh hari ini, enggak ya. Kayak, Miss aku tuh udah kegiatan ini Miss, tapi setelah dipikir-pikir kayaknya aku nggak bisa masuk ke kelas deh yang ini boleh nggak? Dan kalau di sekolah tuh nggak ada jadwal absen, maksudnya bukan jadwal, nggak ada batas kan. Jadi kayak bisa kayak seenaknya. Maaf ya, nggak Miss, nggak, aku nggak seenaknya, aku waktu itu bener aku kegiatan ke bener aku jadi BD waktu itu. Miss nggak percaya, aku jadi BD INY, cinta yang searah. Dan dikira aku bohong lagi waktu itu izin sekolah. Tapi kalau kuliah tuh dia nggak peduli guys. Terus masalahnya absen di kampus itu cuma 2. Aku tuh udah stres banget. Ini kita curhat aja, ini sesi curhat sih sebenarnya. Kayak absen di kampusku tuh cuma 2. Dan aku tuh kayak bingung dengan banyaknya kegiatan JKT kayak gini tuh, gimana aku bisa bertahan dengan 2 absen selama 1 semester gitu kan. 2 bolos atau 2 izin. Nah, lebih nggak enaknya lagi di kampusku tuh kalau misalnya izin tetap dihitung absennya. Jadi kayak yang walaupun kita pakai surat izin, kalau nggak masuk ya tetap angus absennya. Kecuali mata kuliah yang SKS-nya 4, which is cuma 1 mata kuliah. Yang kayak mata kuliah wajib pelajaran agama itu tuh 4 jatah absen. Jadi tuh kayak lebih ya longgar lah ya. Tapi yang lainnya walaupun 4 SKS, kalau sorry guys, tiba-tiba ada notif fallback. Iya, itu tuh bakal tetap dihitung. Tetap cuma 2 absennya. Agama 4 SKS, iya, pelajaran agama di kampusku 4 SKS, gila gak sih? Emang kampusku tuh sangat Kristen. Batas absen berapa menit? 15. Lewat dari 15 menit telat udah dihitung gak masuk. Jadi aku tuh stres banget guys. Tapi kayak ya udahlah, mau bagaimana lagi, saya akan berusaha semaksimal yang saya bisa. Gitu deh. Tapi aku tuh kayak iri banget tahu sama teman-teman JKT yang kayak absennya tuh ada yang 4, ada yang 3 gitu. Kayak kenapa kampusku berbeda? Kenapa kampusku kejam sekali? Mana kalau liburnya bentar? Kenapa? Apa sih masalahnya? Tapi kecuali kalau saya pakai surat izin tapi kita tuh masuk rumah sakit, itu tuh boleh. Tapi kalau aku kan biasa surat izin bukan karena masuk rumah sakit, karena kegiatan JKT kan, surat dari JKT gitu. Ini ya, jadi kayak aku akan berusaha. Aku tuh bahkan nanya ke Cijasin, misalnya nih, kita ada mata kuliah yang absennya tuh, ini aku konsultasi sama senpai. Jadi kayak kalau misalnya kita ada mata kuliah yang absennya udah habis nih, berarti kan kita harus ngulang tuh mata kuliah kan, hitungannya udah fail kan berarti. Kalau gitu kita nggak usah masuk kelas dong, iya gak? Logikanya kan gitu ya. Misalnya nih, ini adalah perjalanan mata kuliah kita, tapi di tengah-tengah kita tuh fail. Kita udah tahu nih kita fail karena absennya tuh udah habis nih, udah kepake semuanya. Ya berarti kita nggak usah lanjutin sisanya dong, karena kita kan bakal ulang dari awal lagi, iya nggak? Ngapain kita capek-capek masuk kuliah sampai habis kalau misalnya kita bakal fail dan ulang dari awal, iya nggak? Itu kan logikanya kan. Tapi kata Cik Jaslyn gini, jangan, kamu harus tetap masuk. Terus aku bilang, hah, masuk kenapa gitu kan? Soalnya dosen itu bisa melihat kegigihan kamu, katanya Cik Jaslyn. Terus aku suka, wah, mind blown. Karena ya juga sih, misalnya kita kayak rajin gitu ngerjain tugas, mungkin dosennya juga punya kayak peri kemanusiaan gitu gak sih, keprimahasiswian. Kayak oh ini anak rajin nih, cuma masa kagak absen dia nggak lulus.
tapi anaknya juga bagus kok ini di kampus gitu, lulusin aja deh, bisa aja kan, karena kan yang kayak rajanya mata kuliah itu kan dosen kan, jadi kayak apapun yang kita lakukan kalau dosen berkehendak apa tuh kayak ya udah terjadilah gitu. Jadi aku masa kayak wah benar juga. Jadi udah aku memutuskan untuk tetap menjalani mata kuliah kalau misalnya ada yang fail. Setengah hati. Nggak bercanda guys, sepenuh hati ya, sepenuh dengan hati ini. Terima kasih tuh untuk bonekanya. Siapa ini? Weh, Kak Rafael. Kak Rafael kun. Rafael kun. Halo Kak Rafael, genki desu ka? Yo yo yo, terima kasih banyak untuk hadiahnya. Yo yo yo. Pengalihan isu. Ada yang bilang pengalihan isu. Enggak, kan Kak Rafael kan berbaik hati untuk memberikan ini. Terima kasih untuk boneka pinknya, aku sangat senang. Halo. Hehehe. Semoga nilai aman cek kuliah. Amin. Amin. Terima kasih banyak untuk doa dan hadiahnya. Aku sangat berterima kasih. Tapi sebenarnya aku nggak expect diriku bakal kayak lulus tepat waktu sih. Ngerti nggak sih? Dengan semua yang aku jalani ini, kayak aku tuh nggak bakal kayak ngeset ekspektasi kayak Fioni harus lulus DKV tepat waktu gitu. Aku lebih pengen kayak ya udah kita jalanin sebisa dan semaksimal kita gitu, yang sebisanya, ya nggak sih, daripada kita kayak pressure ntar kok nggak tepat waktu stres gitu kan. Mending kita jalanin pelan-pelan sebisa kita, kira-kira kayak gimana semaksimal mungkin. Jangan terlalu keras pada diri sendiri, wahai anak muda. Bahkan aku pernah mikir, aduh apa aku cuti kuliah. Fioni dark side. Dark side Fioni, aduh apa aku cuti kuliah aja. Enggak guys, lagi enggak sih, enggak mau. Dan jadi kelamaan cuti kuliah jadi males gak sih, ya gak sih? Fioni di kamera, yeay, kita harus semangat ya guys. Fioni dark side, apa aku cuti kuliah aja. Maaf ya guys, saya juga manusia, tapi aku akan tetap berusaha untuk bersemangat. Aku akan memberikan semangat kepada kalian. Kita sama-sama simbiosis mutualisme ya guys. Kita sama-sama menyemangati satu sama lain sambil nangis ngomongnya. Aduh kocak. Enggak guys, enggak apa, aku bersemangat kok. Maksudnya aku suka apa yang aku jalani. Semangat guys, kalian juga bersemangat ya. Mengirimkan energi. C pun kalau lolos ya lolos. Iya sih, tapi kalau saya dapet C tuh kayak agak gimana gitu gak sih kayak. Tapi nggak apa-apa, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Menyemangati sambil nangis. Yang penting terus ada semangatnya. Daripada kayak tidak bersemangat sambil nangis, mendingan saling menyemangati sambil nangis. Tetap ada positifnya gitu kan. Memang kadang-kadang kita tuh harus, seperti yang tadi aku bilang, kita tuh memang harus beristirahat sejenak dan mengambil nafas yang dalam. Down deh. Marilah kita nangis bersama. Ada. Bridging lagi. Ada. Seperti itulah. Tidak. Tapi tidak apa-apa. Semangat guys, kalian pasti bisa, kita pasti bisa melakukan kehidupan ini, melakukan kehidupan. Kayak Mbak Is pusing dia dengerin aku nyerocos sambil dia ngaduk ayam. Mbak Is lagi ngaduk ayam di sana. Ayam buatan Mbak Is enak banget jujur. Promo ya. Promo.
Beneran enak banget. Aku nggak pernah makan ayam seenak itu selama 21 tahun aku hidup. Tau gak sih ayam goreng tapi bukan yang kayak fast food gitu loh. Kalau ayam goreng kan dia kadang-kadang ada yang fast food yang kayak brand kita tahu gitu kan, tapi ada juga ayam goreng yang ayam goreng, ngerti kan? Tapi maksudnya itu buatan Bais enak banget asli, bener-bener asinnya meresap ke dalam daging-daging. Bisa order nggak Bais tuh katanya? Cuma dikasih jempol. Enak banget, tapi Mbak sudah belum pernah masakin lagi buat aku, baru makan sekali. Enak aja lu, itu sebanyak itu buat apa? Mana? Itu Itu kan ayamnya Kayori. Yang yang ini. oh yang ini. Ya kan you belum saya masak, belum dikasih ke Ay, berarti nggak salah dong. Belum dikasih. Ya udah besok dia mau berapa? Eh, Cuma sambalnya nggak ada. mau sambelnya, justru sambelnya itu enak banget, menendang, pedas sekali seperti omongan orang. Pedas sekali seperti opini di Twitter. Enggak ya, bercanda. Enggak. Tapi beneran enak banget guys. Aku kan suka pedas, tapi kayak nggak bisa terlalu pedas. Tapi kalau ini tuh pedas banget, yang kayak wah, semua masalah hidup tuh hilang deh gitu. Nanti warna sampai nangis dong. Oh iya, sampai nangis. Waduh. Duh, nggak tahu apa-apa, saya udah lama nggak nge-tweet, saya nggak tahu apa-apa di Twitter. Iya, mau ayam goreng ya, guys. Request. Ayo beli deh. Mau berapa besok? Tapi besok nggak bisa. Suaraku kenapa tiba-tiba kayak gitu? Dengar gak sih tadi kayak, besok nggak bisa, terus kayak hilang gitu. Kayak, apa anda? Besok kuliah pagi jam 8. Ada. Besok mau main game, guys. You yakin gak bisa menang? Game apa? Gak tau, bertarung sama Kak Freya besok. Acara gitu, kayak live. Oh berarti ya nggak bisa kan? Iya makanya. Dia kalau mau. Gak tau sih dia latihan atau enggak, belum lihat jadwal. Ada yang nitip 1 ekor sambal banyak, jangan lupa lalapan gitu. Bilangnya Wani Piro ya. Wani Piro tuh katanya. Jangankan kalian guys dibilang Wani Piro, orang kemana aja aku mau minta ayam, aku mau beli. Kayak aku literally udah mau bayar gitu, tapi karena kemarin aku kegiatan jadi nggak bisa makan. Beneran aku beli, saking enaknya aku bilang kayak, tolong bikinin lagi dong, aku pengen, aku beli deh, gak apa-apa gitu aku bilang. Pasang harga aja Mbak Is katanya. Bentar lagi nih IG-nya Mbak Is nih, nanti PO nih. PO ayam terenak sedunia selama Fion hidup 21 tahun. Lebay dia, lebay. Ini nggak lebay. Harus coba dulu rasanya kayak gimana. Jangan ngejudge orang. Bisa COD enggak? Bisa COD enggak? Bikin ini ya, keranjang kuning ya. Di sini ya guys, keranjang kuning guys, keranjang kuning. Baik, 400 cepio. Bisa pakai JKT48 point kamu guys. Gak bisa ya guys, beda ya guys cara pembayarannya. Varian sambelnya apa aja? Emang ada varian sambal guys? Nggak ada, cuma bikin satu macam doang. Oh, hanya berfokus pada satu jenis sambal supaya rasanya itu maksimal. Bonus fotokan Mbak Yus ya. Ntar foto dulu ya Mbak, selfie. Ntar kalau setiap PO dapat satu random card. Jadi kalian bisa saling ini ya. Apa sih?
thread ya satu sama lain gitu kan, atau enggak WTB WTS Mbak Iis edisi apa ya, misalkan kalau photocard K-pop tuh kan beragam ya. Kalau saya K-pop misalnya kayak Mbak Iis photocard Mbak Iis masak ayam gitu, atau enggak photocard Mbak Iis bumbuin ayam. Biasa ayam pok pok pok. Mbak ayam pok. Nah ada yang rare, apa ya yang rare ya, photocard Mbak Iis bersama ayam hidup kali ya, nggak tahu lah ya apa, pokoknya ada yang rare nanti. Mbak Is kerja sama aku aja yuk, resign dari Vioni. Tidak bisa, Mbak Is tuh nggak bisa jauh-jauh sama aku, ya nggak? Iya tuh katanya Mbak Is tuh yang pak kan Cici Piau kesayangan Mbak Is. Katanya Mbak Is tuh paling senang kalau bangunin pagi Cici Piau. Katanya Cici Piau kalau dibangunin gampang banget, kayak literally cuma ditowel aja langsung bangun. Itu biasanya lagi juga. Aduh. Kemarin kita seharian curhat Nimo ya. Iya, kemarin aku seharian ngobrol sama Mbak I sama Viana ngeliatin foto Cimi. Kita kayak flashback. Apalagi Cece Piau selalu mandiri ya Mbak Is. Selalu cari barang sendiri, nggak pernah minta tolong. Di situ Capi paling nyebelin. Emang kenapa? Bikin Ai kesal. Lebih nyebelin Ai minta cariin barang atau minta bangunin tidur? Dua-duanya sih. Di pilih satu lah. Bangunin minta jam sekian, bilangin jam sekian itu Ai paling gede. Enggak gini loh guys, aku bisa jelasin semuanya. Jadi aku tuh kan sering kayak, kita tuh punya grup. Kita tuh punya grup di WA gitu. Jadi isinya tuh aku, Mbak Iis, Mbak Tia sama Viana. Namanya Sisters. Terus itu aku pin tuh bahkan di WhatsApp aku. Soalnya kan aku selalu minta tolong di situ. Jadi saya kayak gini. @Mbak Tia @Mbak Is. Tolong bangunin aku jam 7 pagi ya, soalnya ada kuliah pagi, thanks. Tapi sebenarnya kuliah aku jam 9. Cuma Ngomong sendiri. tapi tunggu dulu, kan bisa jelasin dulu artinya tuh apa, kenapa gitu. Karena aku tuh butuh waktu leha-leha. Aku tuh butuh waktu mandi dan siap-siap tuh sejam. Dan butuh waktu leha-leha sejam. Pas kan? Tipu Capi yang padahal dia nggak mandi. Mandi. Tapi emang Mbak Is kalau sekarang di rumah pagi-pagi gitu kayak di rumah aja. Berarti ya kasih tahu Ai ya. Mana ada. Enggak guys, itu adalah hoax. Aku tuh butuh waktu buat leha-leha. Makanya aku tuh kalau saya pasang alarm adalah jam, misalnya aku butuh jam, mau bangun saya jam berapa ya, 8 gitu. Aku setel alarm dari jam 7, 7:05, 7:10, 7:15. Dan itu selalu bunyi kedengaran ke satu rumah, cuma aku gak denger entah kenapa. Biasa mami yang sampai turun dari kamar atas kayak buka kamarku kan kayak, "Cek, kamu kuliah jam berapa?" So aku yang kayak, "Iya, bentar lagi bangun." Terus kayak, "Itu alarm kamu, matiin dulu." Terus kayak, udah aku matiin tapi dia kayak gak mati, entah kenapa ya. Mungkin karena aku tuh kayak apa sih, pasangnya terlalu banyak gitu ya. Tapi itu adalah untuk penyadar aku, untuk aku bangun. Jadi kayak ya udah biarin aja sih aku pasang alarm yang kayak banyak-banyak gitu. Memasang alarm banyak adalah hal yang wajar. Mungkin Ai pusing. Wajar. Kalau Ai kesal bangun Capi ya. Yang penting Ai udah bangun ya. Bangun sendiri. Tapi akhirnya bangun kan? Iya, tinggal. Iya, yang penting ayo bangun akhirnya. Bangun karena Ai maksa itu mah. Udahlah bangun aja kan nggak ada yang bangunin. Iya, kan tapi itu ayo bangun di waktu yang pas. Makanya itu udah memprediksi dan memperkirakan semua jenis waktu. Padahal udah mepet sampai lari sana lari sini. Udah jalan dulu, baik. Biasanya kayak, "Bais, celana di mana? Celana ini, Bais ini di mana?" Tapi kayak masa kayak kadang-kadang pada gak tahu di mana.
Aneh banget sumpah. Nih kayak aku itu pernah kayak gini ceritanya. Nih aku membongkar sebuah fakta. Aku minta cariin celana kan. Nih, kalau kita pergi kan ke rumah tuh pakai celana. Ya otomatis balik ke rumah pakai celana dong. Masa nggak pakai celana? Ya kan? Itu kan logika gitu. Masa aku pergi pakai celana pulang nggak pakai celana? Terus aku ngomong kayak gini. Mbak Is, Mbak Tia, celana ayang waktu itu di mana ya? Terus kayak gak ada loh Ceng, gak ada, udah dicari gitu kan. Ketinggalan kali. Masa katanya gitu? Ya kali ketinggalan di mana? Masa aku pulang nggak pakai celana? Aneh banget. Kayak itu adalah alasan tidak logis. Tolong cari alasan lain. Misalnya kayak lagi dicuci atau misalnya kayak oh iya kemarin lupa dicuci, itu masih kayak oh ya udah. Tapi kayak ketinggalan kali Ceng. Terus kayak Emang ayah ngomong? bukan sih. Si Mbak Tia tuh, Mbak Tia kalau misalnya nih Mbak Tia ciri khasnya nih, aku kasih tahu ciri khas semua Mbak yang ada di sini. Kalau misalnya Mbak Tia ciri khasnya adalah kalau bisa ditanyain, Mbak Tia buku gambar aku kemarin mana ya yang gede itu? Gak tahu loh Ce, udah yang kayak Alice tuh gini. Gak tahu, ketinggalan kali di mobil kali. Gak ada di mobil, aku udah cari gitu kan. Aku bilang kayak Mbak Tia nggak lihat itu di mana. Kayak mau kayak kayak aku tuh kayak tolong bantuin cari kalau gitu. Tapi malah kayak nada itu kayak membuat jadi kayak suasana jadi kayak gitu loh, ngerti gak sih? Kalau Mbak Is tuh nggak, kalau Mbak Is tuh kayak bukan yang kayak nyerocos gitu sih. Kalau misalnya aku minta bantuin, Gimana emang? Mbak Is kayak yang lebih langsung bergerak. Kadang-kadang kalau misalnya nggak ada baru ngomong-ngomong. Soalnya Mbak Is sudah lebih berpengalaman. Mbak Is itu seniornya Mbak Tia. Siap senior. Senpai. Saya ngomong di situ nyimoy bangun. Oh iya. Aku keras-keras. Aku lagi ngobrol depan kuburannya Cimi, ntar Cimi bangun. Mbak Is sepuh, betul. Hantu Cimi. Kita bisa dibangun sih Cimi. Aku nggak bisa ngeliatnya di saat-saat terakhir. Nggak apa-apa. Sudah tenang, kita doakan Cimi ya guys. Minum. Ya, Mbak Is udah kerja berapa tahun? Mbak Is tuh udah kerja dari sebelum Owen lahir bahkan. Jam berapa sekarang? jam 11 kurang 9. Sepertinya aku sudah mau selesai guys. Saya rambutnya nggak usah diapa-apain. Apanya? Gak bisa dong, ini hairspray semua ya guys. Kan ini besok kuliah biar keren. What do you mean? Kayak aku diketawain deh kalau kuliah kayak gini, kayak ngapain dah kuliah rambutnya kayak gini. Asal dia tidurnya jangan banyak gerak. Biar keren. Lobet, iya lobet. Mau hapus make up karena ini make up tuh sangat berat di muka ini guys. Udah mandi cek belum? Kan tadi aku bilang aku tuh baru pulang kegiatan, bahkan rambutku tuh masih kayak gini dan masih full make up. Karena aku tuh baru nyampe rumah 2 menit aku langsung mulai showroom, karena tadi aku jajan dulu jadi kayak mepet nyampe rumah. Bau enak aja. Terima kasih seminarnya, sama-sama ya. Kan besok kan kegiatan, mendingan kan tidur deh, aku kasih tahu. Udah 3 SKS. Aku di chat mami guys. Maaf ya mami, masih showroom terus kayak preview message-nya tuh nggak masuk, cuma tulisan kayak mami gitu.
Kayaknya aku terlalu berisik ya. Kayaknya mereka mau tidur deh. Gue harus bangun jam 5 pagi. Tuh kan, emang harusnya tidur. Udah pakai piyama belum? Ini adalah baju pergi, aku pas pakai celana jeans. Baru pulang guys. Mandi maunya iya, makanya di sini tunggu dulu dong. Udah 2 jam, iya kah? Tidak terasa ya. Kapan ya aku bisa showroom lagi? Kita ketemu di video call ya. Betul, buat kalian yang kayak nggak sebenarnya video call aku tuh kemarin ada perubahan. Aku cuma mau ngingetin aja. Takutnya kayak kalian udah kayak ada yang nyiapin jadwal buat kita bertemu tapi tiba-tiba ganti. Aku cuma mau ngasih tahu aja. Ada yang berubah jadwalnya di hari apa gitu ya, aku juga lupa ya. Ada yang berubah. Jadi kayak ada, kan aku ada 2 hari tuh video call. Yang 1 hari tuh ada yang tetap di hari itu, tapi satunya tuh ada yang berubah. Coba kalian kalau misalnya ada yang mau ngobrol sama aku bisa dicek ya. Terima kasih ya. Jumat ke Selasa, iya yang Jumat aku berubah ke Selasa. Yang Jumat jadinya kok nggak salah nggak ada deh, jadinya jadi hari Selasa terus, tapi yang hari Minggu ya tetap ada. Jadi kemana ada perubahan. Terima kasih sekilas info. Pindah. Kok nggak ada info ya? Ini aku infoin makanya. Makanya ini adalah sebuah sekilas info ya guys. Sekalian untuk inget. Thanks info, sama-sama info. Baru tahu juga. Tuh kan. Emang sudah nggak perhatian sama aku. See you. Video call see you. Meet and greet aja ya. Iya, meet and greet juga see you. Two shot juga see you. Semuanya see you. Teater see you. Waktunya tidur. Oh, pilek enggak? Kayak aku terlalu banyak ngomong. See you. See you, see you, see you. SS enggak sih? Mau enggak ya? Aku pikir-pikir dulu deh. Ada ini banget nih, kecap banget di sini SS-nya. Sambil ada kecap banget di sini. Suruh. Satu dong. Maaf guys, notif lowbat. Satu dua nge-like. Iya tadi ada notif lowbat. Love. Dah. Bye guys, thank you. Kita absen dulu ya sebelum HP ku mati. Oke. Terima kasih yang udah ikutin showroom aku, yang udah dengerin dari awal sampai akhir, yang sudah yang dengerin dari pertengahan sampai akhir, yang dengerin dari akhir sampai akhir, nggak apa-apa, yang penting udah join. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah menemani aku makan. Terima kasih sudah memberikan banyak hadiah. Terima kasih juga untuk Kak Reja. Terima kasih Kak Fatur. Terima kasih Kak Arfan. Terima kasih Kak Kim. Terima kasih Kak Rafael. Terima kasih Kak LFJKT48.
See you besok, aku akan menjadi pro player. Jangan lupa nonton Go Play Mabar karena itu adalah Sonichi, aku di Go Play Mabar. See you besok. Selamat istirahat guys. Good night.